Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, tentunya kalian semua sehat ya, dan selalu semangat dalam belajar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bacakan dulu doa terlebih dahulu ya, agar segala aktivitas yang kita lakukan hari ini Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Kita sama-sama membaca dulu doa. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah anak-anak, sekarang kita murojaah surat Al-Fajr. Sebelumnya kalian telah menghafalkan surat Al-Balad ya? Ya, kita sama-sama dengan nada ummi ya. Mulai dari nada rendah dulu, kemudian nanti nada tingginya. Siap ya? Sama-sama kita baca ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asr wasyaf'i wal watr wallaili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aghsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adzab inna rabbaka labil mirsad. Nah anak-anak, sekarang kita tambah hafalannya ayat 15 dan 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi murojaah surat Al-Fajr. Jangan lupa kalian di rumah selalu murojaah suratnya ya. Dibaca sebanyak 20 kali. Baik anak-anak. Nah, untuk selanjutnya Bu Neng akan berbagi kisah nih. Pada pertemuan kali ini Bu Neng menyampaikan tentang kisah motivasi ya. Nah, judulnya adalah Maryam binti Imron. Nah, kalian sudah mengetahui belum kisahnya? Nah, kita langsung saja ya, kita simak ceritanya. Dikisahkan bahwa sebelum mengandung Maryam,
Imron dan istrinya bernama Hannah adalah pasangan suami istri yang sudah tua renta. Suatu hari, Hannah melihat burung yang sedang mencari makan bersama anak-anaknya. Hal inilah yang memotivasinya untuk berdoa agar dikaruniai momongan. Bahkan ia bernazar apabila keinginannya terkabulkan akan mengabdikan kehidupan anaknya semata-mata hanya kepada Allah, yakni berkhidmat di Baitul Maqdis. Hingga turunlah ayat Ali Imran ayat 35 dan 36. Maryam terlahir dalam keadaan yatim karena ayahnya bernama Imron meninggal saat ia dalam kandungan. Ketika menjelang kelahirannya, sang ibu berdoa agar anaknya nanti dijauhkan dari gangguan setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, setiap anak manusia pasti diganggu setan ketika ia dilahirkan. Sehingga dia berteriak, menangis karena disentuh setan, kecuali Maryam dan putranya. Meskipun terlahir tanpa ayah, berkah kesolehan dari kedua orang tuanya, banyak yang ingin mengasuh Maryam menjadi anak angkat, terutama para ahli ibadah di Baitul Maqdis. Namun akhirnya Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria yang kala itu masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Allah telah mengistimewakan Maryam melebihi perempuan-perempuan pada umumnya. Maryam menjadi satu-satunya wanita yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 42 sampai 43 yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas sekalian perempuan di alam. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku." Maryam binti Imron, wanita solehah yang selalu godul basor. Apa itu godul basor? Selalu menundukkan pandangan dari laki-laki. Maryam merupakan representasi dari wanita yang selalu menjaga kesuciannya serta kehormatannya. Begitu khidmatnya, ia mengabdikan kehidupan hanya untuk Allah. Tak pernah sekalipun berdekatan dengan sembarang laki-laki, apalagi yang bukan mahram. Ia menjauhi godaan laki-laki dan sama sekali tidak ingin menggoda mereka. Dikisahkan, pada suatu hari, Jibril diutus oleh Allah untuk menemui Maryam. Jibril datang dengan menjelma menjadi laki-laki berbadan tinggi tegap dengan paras tampan. Namun, keteguhan hati Maryam dalam menjaga diri membuatnya tidak tergoda sama sekali. Ia memohon perlindungan diri kepada Allah dan meminta agar laki-laki itu menjauh. Sampai akhirnya Jibril angkat bicara dan mengaku bahwa ia hanya diperintah oleh Allah. Ia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk menganugerahkan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
Quran Surat Maryam ayat 19. Maryam tidak percaya terhadap perkataan Jibril bahwa ia akan memiliki seorang putra. Maryam belum pernah menikah dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Jibril mengatakan bahwa perkara tersebut sangatlah mudah di sisi Allah. Kelahiran Isa akan menjadi mukjizat sepanjang sejarah, karena ia dilahirkan dari rahim wanita yang sebelumnya tidak mengalami pembuahan. Peristiwa ini terdapat dalam surat At-Tamrin ayat 12, yang isinya, Maryam tetaplah perawan, sementara Allah menciptakan Isa Al-Masih di dalam rahimnya. Sebelum melahirkan Isa, Maryam menyisihkan diri dari keramaian. Ia memilih menyendiri di timur Masjidil Aqsa. Ia memilih menyendiri di timur Masjidil Aqsa. Desas-desus mengenai kelahiran putranya yang tanpa ayah terdengar sampai telinga warga. Ia sangat takut jika kehormatannya akan hancur di mata masyarakat. Sedangkan ia adalah ahli ibadah yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk Tuhan Maha Esa. Sebelum Maria melahirkan Isa, ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena begitu besar beban yang harus dipikul. Namun Allah tidak tinggal diam. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menghibur Maryam. Janganlah kamu bersedih, hal ini dikarenakan beratnya perjuangan seorang ibu yang akan melahirkan. Ditambah ia yang hanya sendiri tanpa adanya suami. Setelah merasa tenang, Maryam memutuskan kembali ke kampung halaman. Maryam berjalan sambil menggendong Isa. Namun di tengah perjalanan ia terhenti dengan banyaknya hinaan, cacian, bahkan pengusiran yang dilakukan oleh kaumnya. Maryam dituduh telah berbuat zina dengan walinya Zakaria. Karena terdesak dengan hati panik, Maryam berdoa kepada Robnya, maka spontan ia menunjuk anaknya, berbicaralah dengan dia, maka engkau akan mendapat jawaban kebenaran darinya. Kemudian bayi tersebut berbicara. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, jika Maryam adalah wanita istimewa dan mulia, agung dan suci yang dijamin masuk surga bersama Khadijah dan Aisyah, istri Rasulullah, serta Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Nah, anak-anak, demikian kisah yang bisa Ibu sampaikan. Namun sebelum ditutup tentunya ada hikmah yang bisa kalian jadikan pelajaran ya dari cerita Maryam binti Imron. Apa hikmahnya? Yang pertama, Maryam binti Imron ini bisa menjaga kehormatan diri serta kesucian, sabar dalam menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, mengabdikan hidup hanya untuk berjuang di jalan Allah, tabah, taat, dan juga tawakal kepada Allah, sehingga Allah mengangkat derajatnya menjadi mulia. Nah, demikian anak-anak apa yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum ditutup, Ibu tidak lupa untuk selalu mengingatkan kalian untuk melaksanakan sholat duha ya. Sholat duha 2 rakaat
dan kalian membacakan surat-surat pendek pilihan. Rakaat pertama kalian membaca surat Ad-Duha, kemudian rakaat keduanya kalian membaca surat At-Takatsur ya. Oke, itu saja. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.